Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan, yang mencakup tentang pengertian manajemen, apa yang dilakukan manajer, keterampilan manajer, bidang-bidang manajemen, dan manajer dalam mengambil keputusan. Kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, saya Mega Putri Aulia dari kelompok 1. Kenalkan, nama saya Risa Angga Brianti, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ferry Nur Arianto dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andiantoro dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Muhammad Tato Ilhorosiani dari kelompok 1. Pembahasan 1. Pengertian manajemen. Hai guys, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen merupakan kepemimpinan dengan pemahaman seorang manajer mempengaruhi orang lain dalam melakukan aktivitasnya. Manajemen berkaitan dengan penyusunan struktur dan sumber daya manusia. Kegiatan manajemen meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, penggerakan dan pengendalian suatu proses untuk melaksanakan seluruh sumber daya dalam organisasi. Terdapat 3 komponen manajemen. 1. Organisasi, 2. Sumber daya organisasi, dan 3. Organisasi itu sendiri. Organisasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, terdapat 3 unsur penting antara lain kumpulan orang-orang, kerjasama, dan tujuan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda. Organisasi sosial berlandaskan pada kekerabatan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Organisasial tujuannya tidak mengarah pada keuntungan seperti arisan dan perkumpulan keluarga. Lalu ada organisasi bisnis. Dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menghasilkan suatu produk, memuaskan pelanggan, menjual produk, dan lain sebagainya. Contoh, bisnis berorientasi laba seperti perusahaan berbadan hukum, CV, firma, dan lain sebagainya. Salah satu sumber daya organisasi yaitu sumber daya manusia. Kontribusi dari sumber daya manusia untuk hasil produksi perusahaan yaitu money, sumber daya uang. Finance diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan seperti upah atau gaji, pembelian bahan, peralatan, dan lain sebagainya. 2. Ada material. Semakin banyak bahan baku yang tersedia, maka jumlah produksi juga akan semakin besar. Metode. Metode berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi hasil produksi. Metode berkaitan dengan cara dalam memilih dan penggunaan sumber daya secara tepat. Contoh, memilih peralatan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Pembahasan 2. Apa yang dilakukan manajer? Saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang dilakukan manajer. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, perorganisasian, penyusunan personalia, pergerakan, dan pengendalian. Seseorang ahli manajemen berkembangnya Prancis yang bernama Henry Royal menyarankan bahwa para manajer harus melaksanakan 5 fungsi, yaitu antara lain merancang, mengorganisasikan, memerintahkan, mengordinasikan, dan mengawasi. 1. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penetapan tujuan. Kebijaksanaan membuat program-program dan prosedur-prosedur serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah mengelompokkan tugas-tugas yang sama atau hampir sama ke dalam satu kelompok tugas dalam suatu bidang pekerjaan. 3. Ada penyusunan sumber daya manusia. Penyusunan sumber daya manusia adalah mengisi posisi-posisi yang telah dibentuk melalui pengelompokan tugas pada struktur organisasi sesuai dengan persyaratan baik jumlah maupun kualitas. 4. Penggerakan. Fungsi penggerakan merupakan tugas yang harus dilakukan manajer atas seluruh sumber daya organisasi dalam memanfaatkannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menggerakkan sumber daya manusia dalam organisasi dapat dilakukan melalui aktivitas
pemotivasian, kepemimpinan, dan komunikasi. 4. Pengendalian atau pengawasan dan evaluasi. Fungsi pengendalian dilakukan pada setiap bidang pekerjaan agar tercapainya tujuan secara efisien dan efektif. Pengendalian akan dilakukan ke dalam semua bidang pekerjaan sebagai tindakan evaluasi untuk dijadikan perbaikan-perbaikan di masa akan datang. Terima kasih. Pembahasan 3. Tingkatan manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan manajemen. Fungsi-fungsi manajemen akan dilakukan oleh para manajer. Semakin tinggi tingkatan manajer di suatu perusahaan, semakin tinggi juga fungsi yang dilakukan manajer tersebut. Pada umumnya terdapat 3 tingkatan pada manajer. Tingkatan tertinggi atau yang biasa disebut dengan manajer puncak diisi dengan wakil presiden eksekutif, direktur pelaksana, kepala bagian, CEO, dan dewan direksi. Tingkatan kedua atau middle manager diisi dengan pimpinan proyek, kepala divisi, manajer pabrik, dan lain sebagainya. Pada tingkatan ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan pada bidang atau divisi tertentu. Selain itu, manajer pada tingkatan ini biasanya menjadi penghubung antara manajer tingkatan atas dan tingkatan bawah. Pada tingkatan manajer paling bawah, bertugas melakukan pengawasan terhadap para tenaga-tenaga teknis. Selanjutnya, keterampilan manajer. Manajer diwajibkan memiliki kemampuan mental dan pikiran agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul pada perusahaan. Selain itu, manajer juga harus memiliki 3 keterampilan dasar. Yang pertama yaitu keterampilan teknis. Hal itu bertujuan agar seorang manajer mampu melakukan fungsi sesuai bidangnya. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi. Keterampilan ini sangat penting dimiliki seorang manajer agar mampu bekerja sama secara individual dan kelompok dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu keterampilan konseptual. Kemampuan ini bertujuan agar manajer mampu menganalisis dan mendiagnosis kondisi perusahaan pada situasi tertentu. Pembahasan 4. Bidang-bidang manajemen. Saya akan menjelaskan bidang-bidang manajemen. Dalam pemahamannya lebih luas, manajemen bukan hanya dilakukan pada sumber daya manusia saja, melainkan dapat dilakukan pada banyak bentuk kegiatan lainnya dalam organisasi. Bidang-bidang manajemen lainnya adalah manajemen produksi, pemasaran, keuangan, menampilkan fungsi-fungsi manajemen pada berbagai bidang atau area manajemen. Manajemen produksi merupakan kegiatan yang mengatur bagaimana suatu barang atau jasa dapat dihasilkan. Manajemen pemasaran berkaitan dengan kegiatan untuk mengetahui barang apa yang dibutuhkan masyarakat dan sistem pendistribusian produk, pengembangan produk, dan penetapan strategi pemasaran yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Pembahasan 5. Bagaimana manajer dalam mengambil keputusan. Saya akan menjelaskan bagaimana manajer mengambil keputusan. Setiap manajer memiliki berbagai peran dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap manajer selalu dihadapkan ke dalam memilih berbagai alternatif secara tepat dari banyak alternatif untuk memecahkan persoalan organisasi. Fungsi manajerial mendasari setiap aktivitas pada berbagai bidang manajemen sebagai sasaran dari pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi manajerial tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan sumber daya manusia, penggerakan, dan pengendalian menjadi dasar dari fungsi-fungsi manajemen pada setiap bidang yang ada dalam organisasi. Secara umum, terdapat 3 peran manajer, yaitu 1. Pemimpin simbiosis, pemimpin dan penghubung. 2. Peran informasional yang terdiri dari pemantau, penyampaian, dan juru bicara. 3. Peran pengambilan keputusan terdiri dari kewirausahaan, penanggulangan, dan penyalokasian sumber daya. Tugas-tugas manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan aktivitas pengadaan,
pengembangan, pemberian kompensasi, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya adalah, manajemen merupakan kepemimpinan dengan pemahaman seorang manajer mempengaruhi orang lain dalam melakukan aktivitasnya yang berkaitan dengan penyusunan struktur dan sumber daya manusia. Manajer harus melakukan 5 hal antara lain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, penggerakan, dan pengendalian. Tingkatan manajemen ada 3, yaitu manajer puncak, middle manager, dan kepala divisi. Ada 3 keterampilan manajemen, antara lain keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Bidang-bidang manajemen antara lain manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kami mengenai pengertian manajemen, apa yang dilakukan manajer, keterampilan manajer, bidang-bidang manajemen, dan manajer dalam mengambil keputusan. Sekian dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.